Tes. Oke. Sorry ya. Sorry, kita ulang lagi ya. Baik. Sorry tadi ya, suara saya nggak muncul ya. Terima kasih buat kamu yang mengingatkan. Tadi dengan device-nya belum ke arah mikrofonnya. Saya menggunakan 2 mikrofonnya. Baik, ini ya. Baik, kita masuk ke data mining ya. Ini lumayan sudah banyak yang join ya. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung. Mungkin kita ada beberapa 1 jam 2 jam mungkin akan bahas tentang data mining secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan nanti kita akan bahas secara umumnya. Nah, untuk data miningnya kita manfaatkan ini ya, Rapid Miner, softwarenya Rapid Miner. Sebenarnya softwarenya ada banyak ya. Cuma kita akan bahas tentang pakai Rapid Miner dulu ya. Rapid Miner dulu ya. Nah, terus oke. Jadi saya sedikit bahas tentang ini ya. Posisi saya yang sekarang ini ya. Jadi saya ikut dalam kegiatan Aptikom. Jadi kegiatan Aptikom bidang penelitian dan seminar publikasi. Kemudian saya ikut dalam jurnal CBS. Kemudian di kampus saya sendiri, saya ikut bergabung dalam tim reviewer. Kemudian juga saya ikut bergabung dalam jaminan mutu kualitas dari institusi ya. Oke. Nah, itu sedikit tentang saya. Kemudian ini publikasi yang sudah pernah riset yang sudah saya pernah publikasikan. Oke. Itu sedikit tentang profil sedikit saya tentang saya. Nah, baik. Selanjutnya kita bahas tentang data mining itu sendiri ya. Jadi apa sih itu data mining gitu ya? Data mining itu sering banyak digunakan ya. Ya, banyak digunakan di lini semua penelitian itu hampir semuanya dia menggunakan itu data mining ya. Ya. Perusahaan penjualan pakai data mining, kesehatan juga pakai data mining. Ada banyak riset-riset para dokter itu menggunakan data mining. Kemudian proyek-proyek untuk teknik sipil pun banyak yang pakai data mining. Seperti mengukur kekuatan jembatan, estimasi itu banyak itu. Ya, bahkan di psikologi pun ada pakai data mining. Ya, psikologi ya. Bagaimana memprediksi lamaran itu diterima atau enggak? Nah, itu ada. Ya, ada sebuah riset ya kayak gitu ya. Kalau mau coba risetnya, mungkin kalau ada yang bergabung di fakultas ya psikologi ya kan atau HRD ya itu ada juga bisa menggunakan data mining ya. Oke, baik. Jadi data mining kita akan mencoba menggali atau mencari informasi di situ ya. Mencari informasi yang ada di dalam suatu data yang besar. Kemudian data besar itu kita cari informasinya, kemudian informasi yang kita butuhkan bisa digunakan untuk membuat sebuah keputusan ya. Keputusan kalau di umpamanya di pemasaran ya kan bisa buat kapan sih kita akan mengeluarkan diskon nah gitu ya. Nah, itu juga bagus juga ya. Oke, itu ya database-nya seperti itu ya. Nah, kemudian dari data ini ada banyak bisa kita manfaatkan. Nah, kita langsung aja tentu poin. Nah, untuk data sendiri, database kalau sudah terkumpul banyak, kemudian kita akan mencoba memanfaatkan data mining, ya, untuk memanfaatkan data mining, maka kita di sini secara umum kita bisa memanfaatkan untuk mencari deskripsi, ya, deskripsi, kemudian estimasi, kemudian kita bisa melakukan prediksi, kemudian kita bisa melakukan riset klasifikasi, kita juga bisa memanfaatkan untuk riset clustering, ya, kemudian kita juga untuk asosiasi, oke, asosiasi. Nah, untuk deskripsi sendiri ya, untuk deskripsi sendiri kan kalau data mining kita manfaatkan deskripsi berarti mencari gambaran umum aja.
Jadi mencari gambaran umum pola dari tren dari database itu arahnya kemana sih, gitu ya. Itu deskripsi. Kalau estimasi ya kita estimasi mirip dengan klasifikasi ya. Cuma kalau di estimasi ini lebih ke arah ke angka, numerik. Ya, di antaranya bisa kita manfaatkan menggunakan linear regression. Nah, untuk prediksi ini bisa kita memprediksi suatu masa depan. Kira-kira kalau ada data yang kosong, kira-kira dia masuk ke data mana sih? Gitu ya. Ya, kita kira-kira itu nanti hasilnya untuk apa sih ke depan? Nah, itu prediksi. Kemudian untuk klasifikasi. Nah, klasifikasi itu yang sering digunakan, yaitu dia mengkelompokkan sesuai dengan kategorinya. Ya, kategorinya seperti apa? Umpamanya dia tinggi, sedang, rendah. Nah, itu mengkategorikan. Ya, clustering berarti dia mengelompokkan berdasarkan tingkat pengamatan kasus, ya kan, pemiripan. Di sini ada perbedaan klasifikasi sama clustering. Perbedaannya kalau klasifikasi dia ada data testing. Kalau clustering nggak perlu data testing, langsung aja dia dikelompokkan. Nah, asosiasi berarti dia mengidentifikasikan hubungan antara beberapa peristiwa yang terjadi pada satu waktu. Jadi asosiasi biasa dipakai untuk market based analysis, itu ya. Untuk bagian pemasaran barang itu sering digunakan asosiasi ya. Kalau kalian lihat di ini ya, ini minimarket atau supermarket yang sudah dikelola profesional, itu biasanya dia ada mengelompokkan antara barang satu dan barang dua. Kemudian dia ada menentukan dia diskon, bonus atau apa ya. Kadang kan pernah lihat ya, sabun cuci kemudian ditempel dengan sampo, nah gitu dah ya. Nah, itu termasuk bagian dari asosiasi itu. Jadi nggak sembarangan. Ya, sembarangan. Contohnya kalau sembarangan ya kan, ada sabun cuci ditempel, bonusnya itu adalah rokok, kan nggak mungkin, ya kan? Oke, ya. Nah, tahapan. Oke, ini tahapannya. Untuk tahapannya, dari data mining, yang pertama pasti ada datanya. Nah, kemudian dari datanya kita seleksi, kemudian kita pack, oke kan? Kita kelompokkan ke dalam data warehouse. Nah, biasanya di dalam database-nya itu ya, warehouse atau pack data-data kita kelompokkan. Nah, setelah kita kelompokkan data dari warehouse, kita pack, dari situ sudah ada sih. Sebenarnya data mining itu bukan mengambil sih ya, dia hanya lebih cocok diartikan sebagai menambang. Jadi sebenarnya datanya sudah ada, tinggal kita kelola, ya. Bukan mencari data lagi ya. Jadi datanya sudah ada, tinggal kita kelola saja. Nah, data warehouse sudah ada datanya, kemudian kita masuk ke dalam proses pre-processing atau processing. Nah, processing. Dari data kan ada banyak ya. Tidak semuanya data itu bisa dipakai secara langsung. Maka kita butuhkan pre-processing. Barangkali ada data yang miss, ya kan? Ya, ada yang missing, kemudian ada yang data yang outlier nggak sesuai atau apa. Nah, atau data yang kita pilih-pilih dulu. Nah, itu masuk ke dalam pre-processing. Nah, setelah masuk ke pre-processing, berarti masuk kita ke transformation ke database-nya itu ya. Nah, transformasi bisa jadi ini ya, mungkin ada data yang dimana data itu berbentuk ring, kita buatkan jadi angka, bisa juga gitu. Nah, kemudian kita masuk ke data mining-nya, kita carikan model yang tepat, ya kan, untuk menghasilkan pattern-nya itu, data mining cocok yang mana. Nah, setelah cocok, oh ternyata dia mempunyai tingkat evaluasi accuracy yang tinggi, nah itu ya. Nah, itu baru kita masuk ke tingkat evaluasi. Data mining mana yang cocok untuk prosesnya itu ya. Nah, hasilnya kalau sudah evaluasinya sudah bagus, itulah hasil penelitian yang kita dapatkan, sebuah riset. Nah, itu penelitian, banyak orang meneliti tentang data mining. Ya. Kalau kita mencoba meneliti data mining ini bagus ya. Nah, oke, ini sedikit aja yang populer. Sebenarnya ada banyak di situ contoh-contohnya atau populer dari algoritmnya. Ya. Oke, untuk prediction itu klasifikasi, ya kan? Klasifikasi itu datanya supervised. Apa sih supervised nih? Supervised itu datanya ada data testing, ada juga data training ya.
Ada data testing, ada data training. Data testing dari data secara keseluruhan. Kemudian data testingnya, ya, data testingnya itu berarti yang akan diuji data. Ya, datanya yang akan diuji. Oke. Nah, itu menggunakan klasifikasi. Nah, klasifikasi sendiri itu ada decision tree, ya kan? Ada SVM, ada logset, genetic algorithm. Nah, itu ada banyak sih. Nah, itu kita nggak bisa bahas satu-satu ya. Kalau bahas satu-satu nanti kita hanya bahas satu aja, gitu ya. Tapi kalau kita bahas tentang rapid minernya, kita bisa bahas semuanya. Oke, baik. Kemudian kalau prediksi menggunakan regression itu ada regression tree atau menggunakan linear regression. Ya, itu biasa untuk estimasi. Nah, kemudian kalau asosiasi itu ada FP-GROW kalau kita asosiasi. FP-GROW itu pengembangan dari a priori ya. Ya, pengembangan dari a priori ini data lama. Kalau kita lihat di lebih di sekarang ini peneliti-peneliti ini daripada a priori dia mengarah ke FP-GROW-nya karena FP-GROW pengembangan dari a priori. Nah, clustering itu kita bisa manfaatkan menggunakan key means atau ada juga key medoitan gitu. Di situ nggak ditulis ya, tapi kalau di nanti di kita latihan itu ada juga sih ya. Oke, jadi begitu ya. Oke, kalau data unsupervised learning itu berarti datanya tidak membutuhkan data testing, dia hanya butuhkan data training aja, atau satu data aja. Ya, untuk yang clustering ya. Ya, untuk clustering. Untuk velocity-nya bisa menggunakan DBI. Kemudian kalau klasifikasi itu kita bisa menggunakan accuracy. Ya. Nah, kemudian kalau estimasi nanti beda lagi, RSMA. Oke. Terus woi rapid meter. Kita langsung aja to the point ke rapid meter. Karena kalau teori saya kira peserta-peserta ini sudah paham nih teori-teorinya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke rapid meternya ya. Oke. Untuk rapid minernya ini ya. Sebentar saya untuk share gitu ya. Rapid miner. Baik, untuk kawan-kawan sekalian sudah pada install ya? Untuk rapid minernya kan? Ya, harus sudah install ya. Kalau enggak ya gimana kita mau mulai ya? Ya, install aja, download aja di Google ya. Rapid miner, nah itu sudah ada. Nanti kemudian cari aja bagian daftar sebagai pendidikan ya. Oke, install itu kan. Nah, oke, rapid miner untuk punya saya share di rapid miner. Baik. Send, oke. Nah, rapid miner yang saya gunakan adalah versi berapa ya? Free 9.0 ya. Kalau kalian ada yang baru sih ada sebenarnya ya. Nah, karena saya nggak update aja sih. Ya. Nah, baik. Kita mulai dari mana untuk rapid minernya dulu ya? Untuk memulainya kita data mining kan kita harus punya datanya dulu ya. Kalau kita nggak punya data, apa yang mau kita olah ya kan? Oke, sekarang kita ambil data. Oke, sebelum kita ambil data, kita mencoba membuat ini dulu ya, tempat buat kita sendiri untuk melakukan risetnya di sini. Karena kalau kita gabung jadi satu nanti berantakan ya. Nah, kita buatkan repository untuk tempat khususnya. Jadi kalau kita membuat sebuah riset, kita kelompokkan satu riset, dua riset, tiga riset, nah gitu ya. Nah, untuk itu kita masuk ke sini. Kemudian kita create repository. Oke, kita ambil yang new local aja. Kemudian kita klik next. Semoga waktu kita nanti ini ya bisa kekejar ya. Oke. Oke, baik. Nah, kita kasih nama aja. Oke.
repository ini saya ganti repository latihan depository. Oke, sudah finish. Maka akan muncul di sini latihan repository. Oke kan? Nah, baik. Untuk latihan repository di sini. Oke, untuk latihan repository ini kita tinggal kalau kita klik ini kan kosong ya. Nah, kita isi ya. Kita isi create subfolder. Oke, kita create subfolder. Nah, untuk isi subfolder kita coba isikan ya. Biasa untuk kita ininya kita tuliskan aja nih. Pertama adalah data. Ya, untuk folder untuk data. Ya. Untuk data kita klik OK. Nah, kemudian biasa selain data pasti kita membutuhkan apa namanya proses. Dengan proses ya. Ya, gitu ya. Kita butuh proses. Oke. Kita klik OK. Nah, oke. Berarti kita sudah ada ya. Repositorinya kita ada dua ya. Satu data, dua proses. Data untuk nanti untuk data yang kita masukkan, proses untuk proses model kita, gitu ya. Baik, untuk kawan-kawan yang suaranya belum ada, kalian close dulu, kemudian masuk lagi. Nah, baik. Sekarang data. Oke, datanya di mana kita? Kita cari data ya. Kita masukin datanya. Oh, data ada dua ini ya, My Computer sama database. Nah, database nanti bisa kita praktekkan untuk mengambil data MySQL. Itu bisa kalau kita mengambil data MySQL, itu bisa kita hubungkan. Kalau kita lokal aja pakai My Computer. Tapi kalau seandainya kita mengembangkan, kita hubungkan dengan suatu project ya kan, ada database MySQL, kita bisa ambil data MySQL di database-nya. Yang jelas kita harus tahu kalau kita berhubungan dengan MySQL, itu nanti kita akan ditanya user, password, kemudian nama database-nya. Nah, biasa sih kemudian dia root-nya di localhost atau di mana. Baik, kita ambil aja di My Computer ya. Ya, oke, import data. Nah, data saya ada di mana? Saya ada data di mana tadi ya? Di Apticom ya. Saya menyiapkan di data di Apticom. Oke, di Apticom, kemudian pelatihan saya sendiri. Nah, saya ambil data, contohnya saya ambil data yang ini ya. Klik next saja ya. Kalau sudah ini klik next. Oke, nah ini muncul seperti ini data-datanya. Ya, nomor ini dan seterusnya, kita klik next saja. Nah, terus ini kita lihat nih, ini integer, polinomial. Polinomial itu apa? Polinominal itu berarti dia ada ini ya, ada pilihan beberapa, lebih dari 2 pilihan. Ini ya, polinominal. Ini juga ada 2 pilihan, pendidikan ada juga, kemudian ada juga angka-angka, integer, oke, nggak masalah. Ini juga integer. Nah, ini polinomial. Nah, kalau nanti kita akan menggunakan klasifikasi, untuk klasifikasi, ini kita harus rubah di sini ya. Yes no berarti dia jenisnya dua, binominal ya. Yes no. Ya, statusnya yes no. Nah, sekarang ini pertanyaannya data apa sih? Ya. Ini contoh data tentang pemahaman tentang suatu sistem. Oke, pemahaman suatu sistem. Oke. Oh, ternyata dia paham. Yes. Oh, dia nggak paham. No. Ya. Atau kalau contoh yang lain banyak ya, tergantung dari kasusnya. Ini saya pilih binominal, kemudian untuk rule-nya ini kita harus ganti, untuk klasifikasi ganti label. Ya, untuk klasifikasi gunakan label. Ya, itulah ya, label. Oke kan? Ini harus diganti ya.
Kalau nggak diganti nanti kalian bisa error, tapi bisa kita perbaiki kalau seandainya kalian nanti error. Kita klik OK, kemudian klik next. Terus oke, ini datanya taruh di mana? Di data, oke. Latihan repository data, oke, betul. Kemudian klik finish, oke. Masuk. Nah, oke, masuk ya kan? Datanya sudah masuk. Nah, ini data yang kita masukkan lagi, oke ya, isinya seperti ini. Ya, ini termasuk bagian dari deskripsi ya, deskripsi data. Oke, kemudian ini ada isi-isinya. Ya. Kalau ini data-datanya semuanya, dia akan muncul di sini, biasa standar. Kemudian dia karena dia posisinya label, berarti dia ada di langsung ditaruh statusnya di sebelah kiri. Kemudian ini ada static. Static ini datanya kalau kalian membuat profil, ini profilnya di sini ya. Ini profil chat. Nah, ini profilnya. Bisa kalian copy ya, untuk membuat ini profil riset ya. Ini ambil ya, riset profilnya ada di sini. Iya. Ya, respondennya ini. Ya, bisa kalian taruh kalau skripsi penelitian ya, ambil aja di situ. Ya. Ini jenis pekerjaan, siapa aja sih jenis pekerjaan? Ya, klik aja. Oke, ini ada di sini. Jenis pekerjaannya seperti apa? Oh, ternyata wira swasta, pelajar swasta, PNS, dokter, guru, dosen dan seterusnya. Nah, ini respondennya. Bisa kalian masukkan untuk di apa namanya, data responden. Atau kalau ini kan pakai responden ya. Kalau data yang data asli dari perusahaan nggak pakai responden, ya ambil aja di sini. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ada data-datanya, kemudian ini chartnya yang tadi sudah saya ini. Kalau kalian mau ganti-ganti bisa. Ini model-modelnya ganti kolom, kemudian ini mau pilih-pilih aja bebas ya kan. Yang jelas kalau mencari mudah tinggal kita klik aja di situ ya. Ataupun kolom jenis pekerjaan. Oke, ini kita ganti pun bisa juga. Apa ya, usia. Nah, ini bisa jenis pekerjaan sama usia. Oke. Ya, ini jenis pekerjaan usia. Jadi ini bisa kalian manfaatkan untuk ini ya, untuk data responden. Ya. Baik, ya. Saya kira bisa dipahami ya. Oke. Ini untuk chart-chartnya, bisa kalian kopikan, kemudian advanced chart berarti ini artinya memodifikasi chart sendiri. Oke, nanti saya praktekkan untuk event chart untuk database yang lain. Oke, jadi nanti saya praktekkan ya. Baik, kita back dulu ya ke sini ya. Klik aja di desain, ini ada desain, ini ada result, ini hasilnya, ini ada result. Nah, oke. Nah, tadi kan kita input data ya, secara otomatis datanya ada di sini. Ya, secara otomatis datanya ada di dalam latihan repository yang kita buat. Oke kan? Nah, bagaimana kita masukinnya? Tinggal kita drag aja, drag and drop here. Oke, retrieve contoh data langsung masuk di situ. Sebenarnya ada beberapa cara kita masukin data. Bisa juga kita cari di sini retrieve. Ya, retrieve. Oke, ini bisa juga tinggal di drag bisa, atau kalau sudah ada tinggal masukin. Ya, kalau belum ada ini tinggal kita klik masukin, kemudian kita cari di sini posisinya ada di mana. Oke, posisinya ada di mana. Ini juga bisa juga. Ataupun bisa juga ini kita hapus. Oke. Sorry, ini kita hapus. Nah, kemudian bisa juga kita ambil dari apa namanya, Explorer, kemudian kita drag. Ya, kita drag, kita masukkan bisa juga sih. Oke, ini contoh datanya ya. Ya, jadi contohnya datanya coba kita tes dulu di sini ya. Ke result. Ya, output, kemudian kita result. Oke, kita result, kita masukkan di situ, kemudian kita run saja ya. Oke, kita run saja. Nah, ini kita hasilnya di sini. Oke, ya. Ini datanya. Nah, kita lihat ya. Ini tadi ya.
Kalau reset kan sama sih. Nah, lihat di sini missing. Missing itu artinya apa? Missing itu artinya ada data yang kosong. Oke, ini bagian dari pre-processing. Nah, kita lihat ini. Jadi kalau kita masuk ke datanya, kita lihat, oh ternyata ada data yang kosong itu ada 2. Nah, data yang kosong 2 ini kalau kita biarkan, kalau kita nggak tahu, ini bikin error nanti ya. Ini bikin error. Oke. Nah, bagaimana caranya? Missingnya kita hilangkan. Oke. Untuk missingnya kita hilangkan. Jadi kan ada data missingnya. Oke, sebelum kita bahas tentang itu, mungkin kita sedikit bahas untuk data. Kalau seandainya data itu kita sudah kelewat, ya kan? Kita sudah kelewat seperti ini, kita bisa mengeditnya lewat sini kan. Ya, caranya kita klik kanan edit. Ya, bisa kita edit. Oke, gitu ya. Kita edit. Ini ada posisinya di bawah ya. Ya, naikkan aja ke atas. Nah, ini data. Kalau kita mau edit ya tinggal kita edit aja. Ya, ini mau diedit apa? Kalau mau edit ya, tinggal kita edit aja posisinya di sini. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Bener nggak sih ada yang data yang missing ya? Missing tadi data yang di status. Oke, status ya. Coba kita lihat dulu. Statusnya 2 missing. Oke. Nah, berarti dia ada posisi di sini. Ya, klik posisi ini. Oh, betul ya. Ada yang tanya, ada data tanya, ada 2. Oke. Oke. Ini mau dihapus atau enggak gitu ya. Nah, ini enggak saya hapus ya. Kenapa nggak saya hapus? 2 ini rencananya saya mau memprediksi. Oke ya, saya mau memprediksi data yang missing ini sebenarnya nanti akan masuk di mana, gitu ya. Oke, tapi nanti aja. Oke, baik gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kalian lupa, oh tadi ada yang salah, gitu ya. Umpamanya tentang ininya, tadi harusnya bukan integer sih ya, harusnya adalah real. Real gitu ya. Real sama integer bedanya apa? Ya, kalau real bilangan bulat, kalau real bilangan pecahan, kalau integer bilangan bulat. Nah, kalau kita mau mengedit itu modify attribute. Ya, modify attribute di sini kalau mau edit. Nah, ini kita mau editnya di sini. Nah, itu kalau mau edit ya. Oh, kita ganti real. Ya, kita tetap aja integer. Oke. Nah, kita apply-nya di sini. Jadi kalau ada yang kita merubah, ternyata tadi terlewat ya. Tadi yang mengikutin saya kan terlewat. Ya, itu ya. Atau bahkan di sini kan, di sini label. Lupa tadi yang dijadikan label modify. Di sini posisi binomial attribute special rule sebagai label. Oke, bisa dipahami ya? Klik klik apply. Oke, dah. Oke. Itu tadi datanya, kemudian kita close saja. Oke, terus apalagi kita ya? Pre-processing. Langkah data mining yang pertama setelah kita menemukan datanya, ya, kemudian kita pilih yang akan kita buat riset. Nah, sekarang pre-processing. Nah, pre-processing itu di data mining ada banyak. Pre-processing, oke. Untuk pre-processing kita bisa memanfaatkan ini ya, apa ya? Filter. Ya, filter apa ya? Filter examples. Ya, ini bagian dari pre-processing. Nanti kita bisa juga menggunakan pre-processing menggunakan select attribute. Ya, ini juga bagian dari pre-processing. Kita bisa menggunakan juga rename. Ya, ini pre-processing juga. Kita bisa menggunakan replace. Nah, ini juga bagian dari pre-processing. Banyak sih sebenarnya kalau kita membahas pre-processing ada banyak. Oh, baik. Kalau gitu kita ini aja bahas satu-satu. Saya hapus ya. Bos. Kita mau mana dulu ya?
Ini dulu ya. Select atribut dulu aja lah. Oke, select atribut. Dari kata select atribut sendiri, nah, select atribut berarti memilih atribut. Karena di database kan ada banyak ya kan. Nggak semuanya mungkin nggak kita pakai sih gitu ya. Nah, gitu ya. Contohnya umpamanya begini gitu ya. Kita masukkan di sini ya, select atribut. Oke. Nah, di select atribut di sini kita pilih contohnya mana atribut mana yang mau kita pakai, pilih subset. Nah, kemudian pilih select atribut. Nah, contohnya di sini ya, mana yang mau kita pilih, gitu ya. Umpamanya kita hanya memilih ini ya, berdasarkan pendidikan terakhir, kemudian status, nah umpamanya kayak gitu. Jadi kita memilihnya bebas ya. Atau semuanya yang kita masukin, gitu ya. Oke. Semuanya kita masukin kecuali nomor ya. Mau nomor buat apa itu ya? Nah, maunya gitu, kecuali nomor. Nah, kita klik, kalau sudah kita klik apply ya. Nah, kita klik apply, kemudian kita masukkan di sini. Nah, kalau kita runningkan, ya, di bagian pre-processing. Nah, kalau kita runningkan nanti yang nomor tadi nggak ada. Ya, di sini harusnya ada nomor ya. Jadi nomor urut ya. Karena kan tadi kita ambil dari Excel. Dari Excel kita masukkan kan. Nah, nomor urutnya nggak ada. Jadi dia hilang, nggak ada. Gitu ya. Jadi dia contoh lagi ya. Nah, coba kita tes lagi ya. Seandainya ini kan tadi terlalu banyak. Tes saja itu ya. Kita akan memilih umpamanya adalah ini kita nggak usah masukin ya. Ini kita nggak usah masukin. Ini kita nggak usah masukin. Nah, kita hanya memilih status, kemudian pekerjaan ini nggak usah, jenis kelamin ini nggak usah. Oke, kita klik apply ya. Nah, nanti yang muncul ya cuma itu aja. Ya, yang muncul cuma 1, 2, 3, 4 aja. Nah, ini namanya select attribute. Jadi ya. Nah, jadi atribut apa yang mau kita pakai itu yang di situ yang kita pilih ya. Oke, bisa dipahami ya untuk pre-processing, untuk select. Oke, baik. Sekarang kita ini dulu ya. Kita kembalikan lagi ya. Ini kita masukin semuanya. Jadi kita pick lagi ya. Yang nomornya aja lah kita nggak usah pakai gitu ya. Oke, play. Nah, tadi saya sempat menyinggung ya. Sempat menyinggung bahwa tadi ada data yang missing. Oke, betul ya. Data yang missing. Nah, untuk data yang missing ini kita bisa ini deh, memfilter. Oke, kita bisa memfilter. Bagaimana caranya kita memfilter? Tadi saya sudah tuliskan cara filter ya. Kita tulis saja di sini. Filter. Bawahnya nih. Taruh saja di sini. Oke. Nah, coba kita filter ya. Filter itu kalau seandainya ada data yang kosong gitu kan. Ternyata ada yang data yang kosong nah, gitu. Oke, kita sudah tadi select, kemudian kita masukin di sini ya. Kita filter. Nah, untuk filter apa yang mau kita filter? Berarti kita klik filter. Ya, apa yang kita filter tadi kan yang missing apa tadi? Data yang kosong adalah yang status. Klik aja status di sini. Ya. Klik status, kemudian cari. Masukkan data yang is not missing. Ya, berarti data yang kosong nggak dimasukkan. Oke, data yang kosong nggak dimasukkan. Oke, nah kalau sudah kita klik OK. Kalau mau tambah lagi add entry. Ya, kalau tambah lagi add entry. Contoh ada yang kosong, umpamanya jenis kelamin tadi ada yang kosong. Ya, is not. Nah ini nggak masalah. Ya gitu ya. Ini semuanya untuk filter ada di sini. Atau mau kita tambah lagi, umpamanya ada data, umpamanya ada nilai. Di mana nilai yang diambil ada yang lebih besar dari 35 umpamanya. Ini termasuk filter juga. Ya, termasuk filter. Oke, gitu ya. Baik,
karena saya tadi fokusnya untuk yang missing aja, berarti ini saya hapus saja ya. Tapi paham ya cara penggunaannya ya. Ini kita statusnya. Klik OK. Oke. Kita tes. Nah, kita tes dulu ya. Oke. Nah, tes lihat di statistik. Missingnya ada nggak? Nggak ada, hilang. Oke, nggak ada, hilang. Kenapa? Karena tadi yang datanya yang kosong kita hapus, kita hilangkan ini. Nah, makanya dia berubah datanya berubah. Jumlahnya jadi 195. Ya, 195 dia berkurang ya. Dia berkurang. Hilang 2 tadi ya. Missingnya tadi hilang 2. Oke. Baik, gitu deh. Jadi hilang 2. Ini fungsi dari filter. Oke, fungsi dari filter. Nah, sekarang apa lagi? Pre-processing. Umpamanya kita ada lagi replace. Replace itu mengganti. Ya. Replace itu mengganti. Coba kita cek dulu replace. Replace. Kita masukkan di sini. Ini kita geser. Ya. Kita masukkan di Excel. Ya. Klik replace. Nah, tapi kalau replace itu yang diganti adalah data. Ya, yang diganti apa? Data. Beda dengan rename ya. Ini yang diganti data. Oke, data apa yang kita? Umpamanya ini ada data di atas 35 tahun. Di atas 55 tahun. Oke, coba kita ganti ya. Oke, kita ganti dulu subset. Kita pilih atau jangan subset sih ya. Single aja. Single, kemudian kita pilih apa tadi ya? Usia ya? Usia. Ya, kita ganti replace. What replace di atas. Replace ini ya. Di atas 35 tahun. Coba kita tes dulu ya. Oke, betul ya. Ini namanya replace ya. Data semuanya yang tulisannya tadi di atas 35 tahun semuanya terganti menjadi lebih besar dari 35 tahun. Nah, itu penggunaan replace. Oke. Baik, itu penggunaan replace ya. Kalau jadi datanya ini kan kita pusing ya. Kalau kita balik lagi ke Excel kan, jadi kita bisa replace lewat sini. Baik. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan yang namanya ini ya. Namanya rename. Ya. Rename berarti mengganti. Oke, coba kalau kita mencoba mengganti rename. Umpamanya ya, ini kan tulisannya agak pusing-pusing ya kan. Apa simbol-simbol apa gitu ya. Nah, bisa kita ganti rename untuk mempermudah untuk pembaca, itu bisa ganti rename. Contoh tot atu. Oke. Tot atu itu apa ya? Bisa kita ganti rename. Kita masukin aja. Langsung kita gabung aja lah ya. Oke. Ini kita langsung gabung aja rename. Apa yang mau diganti rename-nya? Gitu ya. Contohnya tot atu langsung diganti dengan ini adalah minat user. Oke. Minat user. Nah, baik, kita tes. Nah, langsung dia ganti. Minat usernya ganti. Oke, gitu ya. Kalau ini cuma satu ya. Kalau semuanya langsung gabung jadi satu, kalau mau ganti ya masukkan ke edit list. Ini masukin semuanya satu. Kalau lebih dari satu, ya. Kalau cuma satu aja tulis saja tot atau minat user. Baik.
Ini masalah pre-processing ya. Untuk pre-processing saya kira bisa dipahami ya. Oke, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang apa lagi ya? Baik, kita langsung masuk aja ke ini ya, prediksi. Baik, kita masuk ke prediksi. Ya, prediksi termasuk di dalamnya menggunakan aplikasi klasifikasi. Oke, untuk prediksi datanya pakai ini. Select atributnya tadi ya bisa menggunakan filter sampel ada, replace, rename ada juga. Udahlah ini kita hapus saja, rename nggak usah. Replace ini replace ini is okay, nggak masalah ini. Kalau nggak mau hapus saja juga boleh, nggak terlalu penting ya. Kita langsung ke fokus intinya aja biar nggak penuh ya kotak-kotaknya. Back filter tadi kan ini bisa kita ganti sih ya. Ini kalau mau kita ganti ini rename bisa ya. Processing ya. Pre-processing tadi ini adalah pre-processing untuk apa ya? It's not missing. Oke. Itu untuk it's not missing. Kita tulis aja sini. Contoh bisa kita kasih add not. Data is not missing. Data is not missing. Oke, data is not missing. Nah, untuk data is not missing, ya kan? Nah, kemudian kita menggunakan apa gitu? Ya, kita akan menggunakan apa sih gitu ya? Contoh, kita menggunakan klasifikasi apa ya? Decision tree aja lah ya. Sebenarnya bisa kita ganti-ganti sih ya. Contoh kalau kita menggunakan decision tree, ya, cari aja di sini decision tree mana nih? Decision tree itu termasuk ini ya. Nih decision tree, ya masih di sini. Oke, decision tree-nya kemudian oke. Kalau kita running kan seperti ini aja. Nah, kita akan nampak decision tree-nya. Ya, udah langsung nampak ya kan decision tree-nya. Nah, kalau kita baca ya, ini kita baca, ini bisa kita. Jadi kalau kita baca di sini, pertama dia dari minat kalau dia poinnya lebih besar dari 7 atau dia lebih besar dari 7 dia pilihan lagi. Kalau dia lebih kecil dari 7,5 berarti dia oke yes. Ini masuk ke sini. Ya, decision tree-nya. Kemudian pilih lagi TOT POU, kemudian dia masuk lagi ke yes. Ya, itu contoh decision tree-nya ya. Untuk membaca ini kalian pelajari dulu tentang decision tree. Nah, tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tadi kan yang namanya klasifikasi itu ada lagi ini ya apa namanya data yang sebagai prediksinya. Data prediksinya tadi yang ini yang apa namanya tanda tanya tadi ya, yang kosong. Yang kosong tadi saya jadikan untuk prediksi ya. Oke. Jadi saya gunakan untuk prediksi. Nah, untuk prediksi ya, berarti ini saya taruh lagi dimasukkan sini. Filter. Oke, ini jadinya double ya. Bentar. Ini filter dulu, filter nanti. Oke, sorry ini kita hubungkan dulu ya. Ini ada ini sama sini ya, kita doublekan dua ya. Kopikan dua, ini ada double ya. Klik. Nah, jadinya multiple. Ya, ini jadinya multiple. Oke.
Ini multiple ya. Oke, enak ya. Ini tempatnya. Oke, ini satu ini biar enak ya. Oke, nah, oke. Yang di atas adalah data is not missing. Nah, yang di bawah, ya, yang di bawah ini, kita klik add filter, kemudian cari status. Nah, ini adalah data yang missing. Ya, data yang missing. Data yang mau diprediksi. Ya, ini data yang mau diprediksi. Oke, data yang diprediksi kemudian menggunakan apa? Decision tree. Oke, kalau menggunakan decision tree, kita ambil dia apply modelnya. Apply model, taruh di sini apply model. Baik, taruh di sini apply model. Oke ya. Nah, kemudian ini taruhnya di sini ya saya. Bukan di sini. Resultnya nanti. Nah, kemudian example-nya taruhkan di sini. Oke, gitu ya. Nah, udah langsung kita masukin. Oke, gitu deh. Nah, hasilnya ini, nah, kemudian modelnya bisa kita lihat juga sekalian biar bisa lihat modelnya. Nah, kita running kan. Oke. Running mana ya? Seharusnya example. Nah, ini deh prediksinya, ini prediksi. Prediksinya adalah yang kosong tadi itu jawabannya adalah yes. Yang kedua jawabannya yes juga. Apa sih maksudnya itu ya? Maksudnya adalah ini data saya tentang pemahaman tentang sistem. Jadi kalau dia nanti perempuan, kemudian pelajar atau mahasiswa umurnya di antara 21-25, kemungkinan dia memahami sistem yang saya teliti itu adalah paham ya, yes. Ataupun dia perempuan, kemudian dia di bawah 20 tahun, untuk lihat sistemnya, website atau apapun itu, dia bisa paham juga, yes. Berdasarkan dari beberapa data training sebelumnya. Ya, jadi prediksinya kayak gitu ya. Ya, tapi ini kita harus ada data-datanya. Ini ada nilai-nilai gabungan ya. Nilai gabungan. Jadi yang fokus yang kita pelajari sekarang itu adalah prediksinya adalah ada di sini posisinya. Prediksinya statusnya adalah yes, yes. Confidence tingkat kepercayaannya adalah 50%. Ya, confidence-nya di sini 50%. Ya. Confidence yes-nya 50%. Confidence no-nya bedanya sedikit nih. Datanya mungkin kurang bagus ini. Hampir mirip ya. Oke, gitu ya. Tapi tetap dia lebih condong ke yes, gitu ya. Baik, jadi seperti itu ya. Gitu ya. Baik, nah itu adalah materi kita tentang prediksi ya. Gitu ya. Baik, itu tentang prediksi ya. Mungkin ada yang kurang paham mungkin ya. Saya kira bisa dipahami sih ya. Untuk sesi pertanyaannya mungkin nanti aja ya. Kita akan kejar waktu dulu ya. Nah, karena ada banyak yang perlu dibahas ini. Baru satu prediksi. Nah, tapi untuk prediksi ini kan dia ada baru decision tree. Kalau mau kalian ganti-ganti bisa di sini. Ya, kalau mau kalau ganti-ganti ya decision tree mungkin selain decision tree bisa nggak? Bisa aja. Ya, selain decision tree umpamanya ya sesama dengan klasifikasi umpamanya naif bias. Oke, bisa ya. Naif bias umpamanya. Tulisnya di sini. Naif bias. Kita masukin, taruh di sini, ini kita hapus, ini kita. Kalau mau ganti-ganti tinggal gantiin. Oke, apa itu naif bias? Nah, baca buku di database. Nah, ini naif bias. Ini contoh penggunaan naif bias. Oke, class-nya jawabannya adalah yes, no. Oke, short-nya. Nah, ini tentang data naif bias-nya. Oke, baik. Jadi kalau mau ganti-ganti tinggal ganti-ganti aja. Yang jelas tekniknya kurang lebih seperti itu kalau kita mau prediksi gitu ya. Nah, oke, berikutnya adalah
kita akan bahas tentang prediksi sudah, kemudian deskripsi tadi sudah, kemudian kita masuk ke testing model. Nah, kalau testing model, kita akan testing model itu bagian dari evaluasi. Ya, kalau klasifikasi, jadi kita bisa memilih akurasi. Ya, akurasi. Nah, oke, testing model. Bagaimana kita memasukkan performance? Ya, kita masukkan ke performance. Nah, untuk masukkan performance tinggal kita masukin aja. Mana tadi ya? Performance. Oke, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus nih. Kita langsung lihat ke performance ya. Oke, kemudian coba kita ini performance-nya ini apply model, kita tulis aja sini. Performance. Ya, ini bagian evaluasi. Nah, taruh aja sini performance-nya. Ya, ini taruh performance. Ini kita hapus nih ya. Apply. Nah, udah. Ya, ini ya, ini perform. Tingkat akurasinya berapa? Tingkat akurasinya 58,97% menggunakan naive Bayes. Jadi kalau kita mau prediksi tadi antara tadi perempuan-perempuan tadi ya, dia paham nggak sih tentang sistem gitu ya? Kira-kira dia paham atau enggak? Nah, itu tingkat akurasinya 58,97%, hampir 50-50 untuk data ini ya, datanya. Jadi datanya kurang, kalau tingkat akurasi ini masih 50-50 ini termasukannya. Ya, tapi nggak masalah. Tapi kalau setiap data nanti berbeda-beda. Kita hanya ingin lihat sih tingkat akurasinya berapa. Kalau enggak nanti kita lihat precision-nya, kemudian ada recall-nya. Nah, ini masing-masing ada rumusnya. Precision, recall, ya. Kemudian ini juga EUC-nya. Ini bisa kalian cari pengertian tentang evaluasi. Ya. Baik, ini tentang performance ya. Jadi data mining di terakhir ini adalah performance. Ya. Oke, itu ya. Ini naive Bayes ya. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan ya, biasa kalau kita menggunakan mana sih model yang paling bagus kita bandingkan. Ya, kalau kita menggunakan performance, ya hasilnya itu tingkat akurasinya 58. Nah, performanya 58. Nah, kalau kita menggunakan teknik yang lain itu berapa? Ya, menggunakan klasifikasi yang lain itu bisa ganti-ganti, gitu ya. Ya, oke. Kalau sama yang tadi berapa? Yang decision tree tadi? Berapa decision tree-nya? Kita taruh di sini ya, decision tree. Modelnya kita apply-kan. Ya, kalau decision tree ini 56, berarti lebih tinggi naive Bayes ya. Tadi naive Bayes 58 ya. Ya, berarti bagusnya untuk riset ini lebih bagus pakai naive Bayes daripada pakai decision tree. Nah, itu kalau kita mau membandingkan. Oke, jadi nggak sembarangan modelnya. Langsung kita pakai model ini nggak? Gitu ya. Baik, jadi seperti itu ya. Oke, itu tentang bagaimana kita memprediksi. Oke, setelah kita memprediksi, kita bisa menggunakan juga prediksi ya. Cross validasi. Ya, kita langsung maju dulu ya cross validasi. Nanti kita baru back lagi. Ada yang tahu cross validasi? Cross validasi. Oke.
apa sih cross validasi? Nah, baik, untuk cross validasi ini kita hapus ya. Langsung kita lanjut ya. Hapus. Ini kita hapus. Kita hapus. Hapus. Oke. Cross validasi. Jadi cross validasi ini adalah sebuah pengujian. Pengujiannya itu nanti pengujiannya secara teratur. Ya, bisa juga secara acak, bisa juga secara linear. Nah, untuk cross validasi kita klik kanan. Ya, insert building. Nah, ini ya. Kalau klasifikasi pakai nominal, kalau estimate nanti pakai numerical. Nah, kalau kita coba klasifikasi, kita pakai nominal. Ya, kita klik masukin aja ini. Example masuk ke sampel. Ya. Kemudian kita akan lihat performance-nya, kita masukkan di result, ya kan. Nah, kemudian isinya klik 2 kali aja langsung. Oke. Nah, secara otomatis untuk di program Rapid Printer yang baru-baru ini nanti langsung mengarahkan ke sini. Ini otomatis langsung muncul. Tapi bisa kita ganti-ganti kok di sini ya. Decision tree-nya pokoknya kita ganti. Cross validasi. Oke. Nah, untuk cross validasinya menggunakan number of fault 10. Setiap 10 kali dites ya. Iterasinya 10 kali. Oke. Nah, kalau mau kurang boleh ya. Nggak harus 10 kali ya. Kalau mau ganti 5 kali iterasi pun bisa gitu. Number of fault-nya 5. Kemudian apa lagi ya? Nah, apa sih isinya dari ini ya? Di situ ada pilihan Strafield, ada Strafield, ya, ada linear, ada subfield, ada automatic. Kalau stratified itu berarti seimbang. Kalau linear nanti setiap 5 kali tes, kemudian dia berurutan linear. Kalau subfield ya, ini berarti dia acak. Kalau linear dia teratur. Acak ke 5, kemudian tes lagi 5, tes lagi 5, tes lagi. Nah, ya. Kemudian kalau ini ya, kalau ini seimbang stratified, nah ini defaultnya stratified. Tapi kalau mau coba yang lain nggak masalah gitu ya. Nah, label missing values, oke. Di situ ada kesalahan label with missing values. Kalau label berarti ada label yang nggak masuk ya, masuk ke sini. Label, oke. Label berarti kita membutuhkan label itu kita butuhkan set rule. Ya, set rule. Oke, set rule. Masukin di sini, taruh, masukin lagi. Oke, kita taruh. Ini kita geser, nggak bisa lagi digeser. Oke, tempatnya ada penuh. Ini aja kita geser. Oke, set rule. Nah, apa yang jadi labelnya? Yang jadi labelnya status. Kemudian klik label. Udah selesai. Run. Label attribute content missing values not allowed. Oh, iya ya. Double label ya. Content missing. Oh, sorry. Oke. Sini ya. Ini sebenarnya tadi labelnya sudah ada ya. Karena tadi dia ada ini ya, ada yang missing tadi, jadinya error missingnya tadi. Ini kita tuliskan filter example. Kita masukin ya. Jadi kita taruh sini aja. Ini tadi errornya bukan karena di sini ya. Kita hapus aja. Ya, kita masukin. Ya, seperti tadi caranya preprocessing ya. Nah, ini kemudian add filter. Yang missing tadi kita hilangkan ya. Jadi kita ambil yang is not missing. Yang is not missing.
Klik oke. Ya. Oke, sudah ketemu. Nah, jadi kalau kita menggunakan cross validation, ya. Jadi kalau pakai cross validation biasanya dia menurun. Ini menurun jadi 53. Ya, karena apa? Dia lebih akurat. Pengujiannya lebih oke lah daripada nggak pakai cross validation. Jadi betul-betul dia diuji lagi, diuji lagi. Maka akurasinya itu semakin lama semakin menurun. Tapi tingkat kebenarannya semakin bagus. Ya, itu contoh penggunaan evaluasi menggunakan cross validasi. Oke, baik. Jadi kayak gitu ya. Oke, terus kita bahas apa lagi ya? Oke, kemudian baik, kita bahas tentang bagaimana kalau kita daripada kita cek satu-satu ya kan, langsung aja lah kita gabungkan banyak-banyak gitu. Ya, gabungkanlah banyak-banyak, bisa nggak? Oke, jadi kalau kita gabungkan banyak-banyak ya, beberapa model gabung jadi satu, kita tes mana yang paling bagus gitu ya, ataupun kita nggak lihat mana yang bagus, pokoknya kita lihat akurasi yang punya berapa sih yang paling bagus ya. Nah itu kita bisa menggunakan vote ya, kita bisa menggunakan vote ini, vote-nya di mana posisinya di sini, vote ini kita cari dulu vote. Oke, muncul ya vote. Nah ini vote-nya, ini kita taruh masuk di dalam. Oke, ini kita hapus ya, kita taruh vote. Nah kita taruh yang sini vote, klik 2 kali ya. Sekarang kita mau coba cari tadi decision tree, masukin. Oke. Nah kemudian kita coba lagi selain decision tree, umpamanya adalah apa ya, random forest. Mana random forest? Nah ini. Oke. Coba kita random forest, bandingkan antara decision tree sama random forest ya, ataupun kita tambah lagi pun nggak masalah ya. Nah if ya, tambah lagi pun bebas. Oke. So, oke, masuk. Udah kelihatan masuk ya. Oke. Nah jadi tiga-tiganya pun kita bisa jalankan mana yang paling ini ya, nanti ketemu akurasinya berapa sih dari tiga-tiga ini yang paling ketemu akurasi berapa. Oke, akurasinya ternyata dari ketiganya kalau kita rata-rata ini bisa 51 ya, 51. Oh jadi menggunakan dari 3 ini ketemu dia 51 akurasi. Oke, baik gitu ya. Baik, itu tadi tentang pot. Oke, ini klik proses. Ya, dia ada dalamnya, kemudian di dalamnya ada lagi ya. Nah, itu ya. Oke, baik. Sudah, itu mungkin kita bahas itu aja dulu ya, untuk prediksi. Nah, sekarang kita masuk ke cluster. Biar kita nggak habis waktunya, kita masuk ke cluster. Oke, masuk ke cluster. Ini tadi proses ya. Kalau mau mensimpan, ini klik sini ya. Klik proses, store process here. Jadi kalau ingin mensimpan model ini kita ya, model tentang apa ya? Contohnya adalah tentang ini tadi, tentang apa ya? Oh, validasi ya. Model. Nah, kalau mau simpan di sini ya. Oke. Jadi klik kanan model. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan buat baru ya. Blank report. Ya. Sekarang tadi sudah masuk ke prediction, klasifikasi sudah gabung jadi satu.
Nah, sekarang kita bahas tentang yang belum cluster. Cluster. Oke. Untuk cluster, pertama kita butuh data dulu apa yang mau di cluster. Baik, untuk datanya ini ya, saya mau ambil data ya. Saya mau ambil data cluster. Data cluster. Oke. Data Abdicom, kemudian pelatihan cluster pakai ini ya. Saham. Oke. Kita mencoba tentang saham. Nah, ini dengan data tentang saham, ada rekap, kemudian dia ada cabang sebuah perusahaan, cabang tentang suatu permintaan, permintaan barang atau apa itu di situ. Kemudian sahamnya di sini akan sahamnya dia meningkat atau enggak, ini sebenarnya untuk estimasi ya. Tapi kita akan mencoba mengklasterkan saham. Oke, kita klik next saja. Oke, klik next, kemudian the time real, ini memang real pecahan ya. Sahamnya juga ini harga saham naik atau turun. Nah, ini sudah oke real. Ini nanti kita ganti sekalian atau enggak? Kalau mau kita ganti sekalian ini, nggak usah nih, pakai label. Biasa untuk label ya. Kalau enggak apa-apa sih guys. Nanti aja kita bahas ya. Nah, kita klik next. Nanti bisa kita edit ya. Kan tadi udah saya kasih tahu caranya mengedit struktur ya. Nah, kita taruh di data. Iya. Kemudian klik finish. Oke, kita masuk di sini. Nah, masuk di desain. Saham kita taruh di drag and drop. Oke. Drag and drop. Oke, kemudian yang diklasifikasi apa? Yang diklasifikasi adalah data sahamnya. Berarti kita pilih select aja. Select atribut. Masukin select atribut. Masukin aja select atribut, ya kan? Nah, kemudian di select atribut ini kita pilih ya, kita pilih atribut mana yang mau di cluster ya. Jadi kita klik, kemudian kita pilih yang mau di cluster itu adalah saya mau mengclusterkan yang saham. Oke, masukin aja sahamnya, kita cluster, boleh satu boleh dua, ini saya cuma satu aja ya, mau men-select hanya satu saja. Nah, kemudian untuk cluster ya, clustering ya. Untuk clustering itu ya. Coba kita cek di sini clustering. Nah, clustering itu biasa menggunakan ini k-means. Ya. K-means. Nah, biasa menggunakan k-means, bisa k-medoid juga bisa. Taruh aja di sini. Ya, ini cluster. Ini kita taruh sini, kita masukin. Ya, taruh. Ya, mau cluster berapa ya? Tapi kalau cluster kita lihat K-nya dulu ya. K itu apa ya? K itu ini ya. Jadi kalau ada grafik, ya kan, kita kan mau pisah ya. Di dalam proses pemisahan lingkaran itu yang dipilih ada berapa titik yang akan dipilih untuk sebagai mewujudkan untuk biar dipisah. Ya, bagusnya untuk yang dipisah itu adalah ganjil. Ya, ganjil. Contoh kasih 5. Karena kalau genap kan pisahnya seimbang nanti jadinya. Ya. Jadi kita ambil yang ganjil. Oke, Kak. Oke, itu ya contoh ini cluster. Jadi kalau kita cluster, ternyata setelah kita cluster, kita akan mendapatkan 5 golongan 5. Oke, kita dapat 5 ini ya. 5 cluster. Oke. Kita masukin lagi sini. Tes lagi.
Oke. Nah, datanya gimana untuk melihat dia klasternya di sini nih. Data 1 masuk klaster 0, data nomor 2 masuk klaster 3, data 3 masuk klaster 4 dan seterusnya. Ini berarti klasternya di sini. Oke. Data klasternya terpisah-pisah di sini dia datanya. Oke. Jadi kalau kita lihatnya statistik ini klasternya open charts 0, 3, 4 nih klaster. Berdasarkan apa sih ini? Count jumlahnya. Ya, jumlah dari datanya. Atau ini bisa kita ganti ya. Selain dari count ini bisa di sum kayak jumlah cluster ya. Oke. Ya. Jadi seperti ini ya untuk cluster ya. Nah, jadi kurang lebih cluster kayak gitu ya hasilnya. Jadi clusternya ini data clusternya kita bisa lihat data clusternya ada di sini. Dia masuk pengelompokannya data-datanya dibagi menjadi 5 kelompok di situ. Gitu ya. Nah, kemudian kalau fans chartnya, tadi saya mau membahas ini ya. Oke, baik saya sedikit bahas tentang advance chart itu apa? Advance chart itu berarti kita akan membuat sendiri bentuk chartnya, ya, membuat sendiri bentuk chartnya. Nah, contohnya saya bentuk charts dari ini cluster ya. Oh, bagusnya ini ya. Sebentar ya. Coba saya masukin satu sedikit ya. Saya tambahkan datanya untuk chart ya. Saham. Kemudian saya ambil satu perusahaan satu cabang nomor 2 kita masukin. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita apply terus kita di advanced ini kita lihat nih. Biar muncul di sini maksudnya ya. Baik, kita coba lihat di cabang nomor 2. Ini kita drag aja masukin di sini. Di drag ya, ini sebagai X ya. Kemudian sahamnya kita taruh sini. Oke. Nah, kita akan lihat grafiknya. Baik, kita lihat terlihat di situ grafik ya. Nah, grafiknya masih ini ya. Kita membacanya agak susah ya tentang saham dari perusahaan cabang nomor 2 ini ya. Nah, cabang dari perusahaan nomor 2 ini kita lihat ini kalau mau kita line and step oke, ini bisa kita ganti juga sih. Ini bukan circle ini, kita square ini boleh. Nah, line stylenya ini bisa kita solid. Oh, ya akan nampak. Oh, ternyata sahamnya dari cabang ini ya, sahamnya dari 10 kali ini dicek, oh ternyata naik turun, nggak jelas naik turun. Nah itu ya, ini karena memang datanya bukan data real sih ya. Nih, semua kalau data real biasa kadang dia ada bentuknya mungkin ada naik, ada turun dikit, nah gitu ya. Nah, tapi ini menurun. Nah, ini contoh kalau kita mau buat jadinya seperti ini. Oke, ya. Kemudian kalau kita mau ini ganti auto name, ini mungkin kita butuh kita tulis pergerakan saham. Ya, mungkin bisa kita taruh di sini pergerakan saham gitu ya. Nah, kemudian ini gambarnya copy image yang taruh yang lain. Ya, copy image ataupun kalau mau kita ini export image ya. Ini bisa juga export image. Ya, klik export image di sini. Ya, kita setting. Yang jelas ini hanya untuk menyimpan aja sih. Bisa kita copy paste, bisa juga nih kita copy di ini ya. Udah kita langsung aja kita klik Opticom, kemudian pelatihan ini ya. PNG boleh atau JPG juga boleh. Save.
Menyimpan gambar in hang ya. Bentar ya. PC. Oh, name-nya lupa. Tadi kan sudah. Gerakan saham. Nah, sudah. Oke. Datanya ini gambarnya sudah tersimpan. Coba lihat. Nah, ini deh. Gambarnya di sini. Oke, ini lihat gambar. Jadi kalau mau export image ya di situ caranya. Semuanya rata-rata gitu ya. Nah, cuma kalau kita copy paste kan kadang kurang bagus ya. Jadi kita bisa simpan dulu gambarnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian baik, untuk prediksinya sudah cluster, kurang lebih cluster kayak gitu. Kalau mau kita ganti tadi kan desain cluster, kalau mau kita ganti Kamedois tinggal kita ganti aja. Nah, kemudian sekarang kita bahas saja untuk performance. Ya, kita bahas tentang performance dari cluster ini ya. Ya, kita performance sudah tulis di sini. Oke, kita masukin aja performance. Nah, ini saya hapus, ini taruh di sini. Performance. Kemudian ini kita ambil satu. Sorry, ini kita masukin ya performance-nya. Kemudian kita butuh juga lab performance clue. Oke, kita coba lihat dulu ya. Untuk performance-nya ya. Wrong connection, dia harusnya ini ya, silang. Sorry. Silang. Nah, kayak gini harusnya. Jadi clue-nya dia di performance nih sama-sama clue ini. Nah, terus your connection production wrong type of data, tracing starting point the connection. Wrong data. Kalau kita performance, coba kalau kita ganti performance-nya distance performance. Nah, kita pakai distance performance ya, clustering ya. Cluster distance performance. Kemudian ininya biasa yang dipakai adalah Davis Balding biasa. Nah, biasanya pakai itu biasa Davis Balding. Nah, kita lihat di sini untuk nilainya ya. Semakin kecil dia semakin bagus. Ya, kita ambil yang absolut ya, 0,417. Nah, kalau kalian meneliti tentang clustering ya, Nah, untuk meneliti tentang clustering itu bisa kita lihat di sini. Ya, tadi kan berapa tadi? Tadi 0,417. Oke. Nah, coba kalau kita bandingkan clusteringnya K-nya 5. Ya, umpamanya K-nya 7. Ya, K-nya 7.
Jadi ini 0,4. Kalau dia 7 berapa? Kalau dia 7 0,3. Ya. Jadi semakin dia ini ya, apa namanya, semakin dia kecil itu semakin bagus untuk DBA. Nah, itu termasuk evaluasi untuk clusteringnya pakai itu ya. Tapi kalau klasifikasi tadi kan pakai akurasi ya, pakai akurasi. Oke, baik itu ya. Nah, ini ya. Ini kalau gambarnya nggak muncul, ini mulai melambat ya. Ya, itu jadi untuk kita mempelajari tentang apa namanya, clustering kurang lebih seperti itu ya, DBI ya. Dilihatnya kalau lihat dia klasternya bagus atau tidak, lihatnya di DBI-nya. Di sini kita bandingkan 8 ya. Kemudian kalau kita bandingkan di sini 9 ya. Ini nggak muncul ya, nggak masalah ya. Ya, kalau kita bandingkan itu 9, berapa hasilnya? Oke, DBI-nya adalah 0,38. Jadi yang kecil itu yang paling bagus ya. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk bahas tentang clustering. Oke. Clusteringnya sudah, klasifikasi sudah, klasifikasi prediksi sudah. Nah, sekarang kita bahas tentang, masih ada sekitar setengah jam lagi ya. Oke, kita akan bahas tentang apa ya? Estimasi. Jadi kan ada estimasi kan? Oke, kita bahas tentang estimasi. Nah, untuk estimasi, oke. Untuk estimasi, biasa yang digunakan adalah linear regression. Di SPSS pun sebenarnya ada juga sih. Ya, estimasi. Estimasi, contoh. Oke, ini kita ganti ya. Oke. Select atribut. Coba klik dulu ya. Tadi yang dipilih apa? Saham sama cabang 2. Kita mau mengestimasi cabang 2 aja ya. Oke. Berarti kalau kita lihat sih gimana sih linear regression-nya dari cabang 2 itu. Oke, bisa juga. Nah, tinggal kita cari di sini linear regression. Linear regression. Nah, oke, linear regression. Cuma untuk estimasi ini datanya cuma satu ya, data training ya. Datanya ada berapa sih? Coba data saham ini ada datanya ada berapa ya? Oh, 28. Datanya ada 28. Kalau kita pisah berapa ya? Kalau pisah kita bisa menggunakan split. Nah, kita bisa menggunakan split. Nah, split itu kita akan memisah mana yang training sama testing dengan satu data, ya kan? Kemudian kita ambil. Nah, coba permasalahannya kita ambil berapa ya? Ya, ada rasionya. Contoh kita ambil 0,9 sama 0,1. Ya, trainingnya sama data testingnya kita manfaatkan split ya. Split itu berarti datanya cuma satu, cuma kita nggak ada testingnya. Tadi kita langsung aja dari data satu ini kita potong ya. Split data. Nah, setelah kita split data, ya kemudian untuk lihat linear regression, ini kita nggak lihat performanya, kita mau lihat estimasinya. Nah, kita lihat estimasinya, kita coba memasukkan apply model. Apply model. Mana apply model? Nah,
Linear regression kita masukkan play modelnya, kemudian yang di split tadi juga ditaruh, kemudian kita hasil resultnya. Oke. Nah, sekarang kita running kan. Missing label. Labelnya yang mana yang mau dipakai? Oke. Labelnya yang dipakai memang labelnya nggak ada ya di sini. Select atribut. Kita masuk labelnya lewat manual atau kita set dulu ya? Coba kalau pakai set dulu. Saham kan nggak ada yang missing ya. Set dulu. Oke, kita set dulu. Jadi kita ganti geser untuk menentukan set dulu ya. Klik. Jadi saham yang dijadikan di label. Oke, berhasil deh. Nah, jadi ini ketemu estimasinya. Estimasinya ada di sini. Ya. Jadi kalau kalian pelajari untuk di SPSS-nya nanti kurang lebih hasilnya sama. Ya, ini untuk cabang 2 ya, saham. Baik, jadi kayak gitu untuk estimasi ya. Iya, estimasinya sudah. Nah, estimasi sudah, kita masuk lagi. Kita masuk lagi ke materi berikutnya adalah tentang asosiasi. Kita bahas tentang asosiasi. Asosiasi ya. Kita save aja di sini ya. Kalau mau save nih ya, store process here. Kemudian ini bahas tentang apa ya? Estimasi. Oke. Jadi kita punya 2 nih. Estimasi. Sebenarnya ada banyak tadi cuma nggak disimpan ya. Oke. Baik, sekarang kita bahas tentang baru ya. Buat baru, blank. Nah, materi tentang asosiasi. Baik, data apa yang mau diasosiasi? Nah, asosiasi itu, jadi asosiasi itu kita akan melihat sebuah data di mana data ini apa ya namanya, dia bisa bersamaan dalam waktu yang bersamaan dia digunakan ya. Nah, ya biasa digunakan untuk market basket analysis. Nah, sekarang saya ada punya data ya, ambil data aja dulu ya. Oke, saya data tentang ini karena tidak semua data bisa dipakai untuk model ya. Jadi data itu berbeda-beda ya, harus menyesuaikan datanya. Baik, data Apticom, pelatihan data asosiasi transaksi. Oke, kita klik next. Oke, ini ada nomor transaksi, kemudian ini ada item, bisa item penjualan, bisa juga item permintaan barang dan seterusnya untuk produksi. Klik next saja. Nah, biasanya untuk asosiasi ini adalah 01, 01, 01, 01 ya, sampai terakhir ya. Nah, integer. Oke, semuanya biasanya integer. Kok datanya cuma 01, 01? Oke. Nah, kenapa kok datanya cuma 01, 01? Jadi, data asosiasi ini adalah 01 yang bersamaan yang mana? Contohnya yang di sini yang bersamaan adalah data item 2 sama data item I3. Nilainya kan 1 ya. Nilainya 2 sama 3 itu 1, berarti sama 8 juga 1 dalam satu record. Dalam satu record itu yang nilainya 1 berarti dia muncul secara bersamaan. Ya. Umpamanya kalau kita ilustrasikan dalam pembelian, penjualan. Nah, ketika kita beli kan kadang beli barang kan nggak cuma 1 ya. Ya, kita bisa beli barang kan 2. Nah, beli barang yang 2 itulah kita nilai, umpamanya kita beli Indomie sama jangan bilang Indomie ya, bilang merek ya. Jadi kita umpamanya ada mie instan,
Kemudian kita beli juga telur. Nah, jadi mie instan sama telur nilainya 1. Ya, karena dia sedang dibeli dalam satu transaksi yang bersamaan. Ya. Ya, ataupun di perusahaan bisa juga. Umpamanya ada di sebuah perusahaan dia butuh bahan bakunya A, B, C. Berarti A, B, C itu dikasih nilai 1-1. Kemudian yang D, E, F, G dan seterusnya nilainya adalah 0. Nah, itu ya. Nah, baik. Itu ya, kurang lebih asosiasi logika dasarnya seperti itu ya. Oke, kita klik next, kita taruh di dalam data, kita kasih nama data asun, nggak masalah, kita klik OK. Oke, kita sudah masuk datanya di situ, di desain. Oke, sekarang kita masuk ke asosiasi. Nah, baik. Masuk asosiasi ya, kita langsung aja masuk drag. Sorry ini hang dikit. Mana nih, nggak muncul ya? Desain. Oh sorry, kita buat ini baru lagi nih, nggak nampak ya. Ini kadang kelemahan Rapid Miner kayak gitu ya, dia menguras banyak memori. Waduh. Sebentar. Nggak muncul tempat desainnya. Coba saya cek dulu task manajernya. Memorinya penuh. Voice. Jadi Rapid Miner ini sudah menghabiskan tempat 2136 2 giga. Ya, karena tadi kita nggak berhenti dengan model yang berbeda-beda, dia habis 2 giga ya. Jadi kayak mana sekarang? Kita tunggu dia jalan atau kayak mana? Biar nggak membuang waktu, saya restart aja dulu ya. Rapid Minernya saya restart. Oke, saya restart, berarti start ya, saya restart ya. Ini saya close aja dulu. Close. Tunggu sebentar ya. Kita restart dulu. Oke, restart. Baik. Kita restart dulu ya. Kita mana file? Sebentar ya. Kita restart karena di Rapid Miner ini membutuhkan memori yang cukup besar ya. Kadang kalian kalau lagi ngerjain menemui ininya hang sih kalau ini ya, banyak diterapkan model. Apalagi kalau tadi estimate-nya
kita menggunakan neural network. Nah, itu mudah untuk hang neural network. Karena dia banyak prosesnya di situ. Ya, untuk estimasi. Jadi kalau linear regressionnya tadi tinggal ganti aja neural network. Di neural networknya itulah kadang membuat hang sering juga. Butuh lama untuk ketika proses, ya gitu ya. Baik, saya sambil nunggu, saya mau jawab pertanyaan dulu ya. Tunggu loading programnya ya. Pertama, materinya boleh di-share, Pak. Materinya. Nanti lihat rekamannya di YouTube ya. Rekamannya lihat di YouTube. Kemudian ada lagi yang bertanya, Asyur Zaldi. Untuk beberapa kelompok data seperti sales, gudang, kemudian AR dan AP, apakah perlu digabung terlebih dahulu menjadi satu fisik atau ada algoritma yang menggabung data tersebut secara logik saat mining? Digabung atau enggak? Digabung atau enggak terserah. Ya, tadi sudah saya praktekkan kalau mau dipisah, cara pemisahan kan ada banyak tadi ya. Pakai split, bisa untuk split berarti data satu kemudian dipisah-pisah. Bisa juga menggunakan select atribut. Jadi datanya sudah banyak, tinggal kita select aja, select atribut. Nah, select atribut nggak cuma satu ya, bisa dua. Jadi kita atribut atas, atribut bawah dua, kemudian kita masukkan proses, itu bisa. Ya, bebas, banyak kemungkinan bisa dijalankan. Oke, sudah. Oke, kita saya share lagi. Tadi saya sempat untuk restart. Oke, sudah start, mana deh programnya, mana? Baik, untuk materi terakhir adalah asosiasi. Mana? Oh, ini dah. Baik, sekarang kita masuk ke asosiasi. Ya, jadi kalau nanti kalian buat ini penelitian kemudian mengalami hang, ya restart aja ya. Ya, saya cek tadi di di task manajernya habis 2 giga. Jadi dia hang dia. Oke, terus baik. Apa yang kita mau masukkan ketika kita mau mengasosiasi tadi, datanya sudah masuk belum ya? Latihan, datanya ada. Oke, datanya ada. Tentang data asosiasi kita masukin. Nah, masuk ya? Oke, data asosiasi. Nah, kemudian setelah data asosiasi, kita mau pilih barangnya, pilih atau tidak. Barang-barangnya dipilih ya. Kalau mau dipilih pakai select atribut dulu. Kalau mau di filter berarti mau mencari filter dulu. Kalau kita sudah yakin, maksudnya kita yakin ini datanya nggak ada yang missing, ya. Ini datanya nggak ada yang miss. Kita lihat di sini, nggak ada yang missing berarti nggak ada yang error. Ya sudah, langsung ya. Bisa, nggak perlu kita reprocessing, nggak usah.
Kalau mau cari pilih-pilih barangnya pakai select atribut dulu ya. Kan ini ya, barangnya kan di sini contohnya ada item 1, item 2 sampai 15 gitu ya. Kalau kita hanya mau menseleksi 5 saja boleh. Oke. Tapi 15 itu kan kecil ya. Oke, nah kemudian untuk data asosiasi kita membutuhkan numerical to binomial. Ya. Kita tulis di sini. Numerical to binomial. Oke. Nah, ini untuk mengubah numerik menjadi binomial, dua pilihan. Nah, kemudian di numerical binomial sudah, baru kita masukin data asosiasi apa yang digunakan. Ya, contoh yang populer adalah ftgrow. fpgrow. fpgrow. Nah, ini kita masukin. Oke, fpgrow kita masukin. Nah, fpgrow-nya sudah ada, kemudian kita create association. Berarti kita cari di sini, tulis create association. Ya, create association. Ya, masukin. Masukkan. Create association. Oke ya. Sorry. Sini ya. Create association, kemudian yang tree-nya taruh di sini. Ya. Terus kemudian ininya kita buat sini. Sudah. Create association. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Untuk create association, ya, confidence-nya 0,8. Kira-kira ada nggak yang 0,8? Ya. 0,8 itu sangat tinggi, antara kemungkinan besar barang satu dan barang banyak itu bermunculan secara bersamaan. Itu berarti sangat tinggi. Bagus sih sebenarnya kalau dia confidence-nya 0,8. Tapi pertanyaannya ada atau enggak itu ya. Iya. Nah, sekarang coba ini saya kecilkan dulu ya. 0,5 aja ya. Confidence-nya tingkat kebersamaan antara barangnya itu saya coba lihat 50%. Ya, itu ya. Kemudian yang perlu kita setting untuk background-nya ini 0, minimal supportnya 0,95. 0,95 ini terlalu tinggi juga. Ya. Jadi barang ini mendukung untuk barang yang satunya lagi untuk dibeli itu dukungannya berapa persen? 95%. Ini kalau datanya betul, ya berarti dia betul-betul sangat tinggi ya. Cuma kalau kita lihat seleksi dulu barangnya itu ada beberapa barang sih yang memang ada yang mendukung gitu ya. Nah, ini kita ganti. Coba kita 0,1 dulu. Minimum supportnya kita coba ambil semuanya barang ya kan. Itu nanti kita coba cek dulu. Nah, kayak gitu dia. Oke. Nah, setelah itu baik, ini kita ngikut aja, ini cuma jumlah number item. Oke, kemudian kita runningkan. Baik, ini hasil runningnya seperti ini. Ya. Ini adalah barangnya. Kemudian ini conclusion-nya. Ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau barang item 6, item 13, ya. Sama item 15. Jadi kalau kita ada suatu permintaan item 6 sama item 13, ya kan? Nah, di item situ dia akan bersama dengan item 15 itu tingkat confidence-nya berapa sih? 55%.
Ya, confidence-nya 50%. Kemungkinan item 6 sama item 13 dia akan beli item 15, itu kemungkinan besar dia 50% akan beli. Ya, 50-50 dia akan ikut. Ya, gitu ya. Jadi kalau saya beli roti, ya kan, beli roti sama beli margarin, ya, kemungkinan besar saya akan beli susu 50%, umpamanya begitu. Ya, jadi ini tingkat confidence-nya seperti ini. Nah, seandainya kalau kita mau men-short, ya, men-short sini, di sini kok ada nomor transaksi ya? Oh, nomor transaksi masuk juga. Ini harus kita edit dulu ya. Nomor transaksi masuk juga, berarti sorry, biar kita hilangkan transaksi nggak kepilih, gitu kan? Nomor transaksi kok jadikan premise ya. Nah, berarti kita apa tadi? Iya, kita gunakan select atribut. Kita tulis di sini select atribut. Di processingnya adalah select atribut. Jadi kita masukin select atribut. Ini kita close. Jadi kita masukin di sini. Kita masukin di numerical binomial. Kemudian select atributnya kita ambil subset select atribut. Ini kita dari sampai atas kecuali nomor transaksi. Ya, nomor transaksi kan nggak bagian dari asosiasi. Iya, jadi kita apply aja. Klik, kita running lagi. Oke, nah sekarang kita lihat datanya. Datanya jadi berubah ya. Ya, tadi kan ada nomor transaksi. Oke, jadi ini ya. Kemungkinan membeli item 2 sama item 15. Oke, dia akan kemungkinan membeli berapa persen? Ya. Ya, jadi dia kemungkinan confidence-nya 52%. Jadi kalau kita short, ya, kita short di sini yang paling tinggi berapa ya? Paling tinggi ternyata 60%, 69%, hampir 70% dia akan membeli. Oke, berarti dia di posisi item 3, item 2, item 13 terhadap item 8. Nah, jadi kalau kita ini ya, kita mendata, jadi kalau ada barang ini, bagusnya apa? Dia akan bersamaan dengan sini. Oh, kalau ada bersamaan dengan barang ini, otomatis kita akan mencoba untuk memberi diskon biar menarik pelanggan. Item 8-nya kita diskon 10%. Nah, kemungkinan besar dia akan membeli barang itu. Nah, itu termasuk strategi dari pemasaran. Ya, biasa dipakai untuk market basket analysis. Nah, kalau kalian sering lihat, sering main-main, ya kan, di supermarket. Nah, itu kadang sering dipakai itu ya, cara-cara seperti ini. Nah, itu baru antar item ya. Nah, kalau kita ganti nama itemnya, kita bisa ganti. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Pas waktu kita sudah habis 2 jam. Oke. Sebenarnya masih ada banyak yang perlu kita bahas. Ya. Banyak yang perlu kita bahas. Cuma waktu kita sudah habis ya. Nah, baik. Sebenarnya banyak yang kita bahas. Di antara kita bisa bahas tentang yang belum kita bahas itu seperti apa ya? Contohnya kita parameter optimization. Nah, itu kita belum bahas. Kemudian kita menggunakan bahas tentang apa lagi ya? Penggunaan log ya. Itu belum sih, Mas. Masih banyak sih yang perlu kita bahas, tapi kurang lebih dengan waktu yang sesingkat ini kurang lebih saya sudah menjelaskan apa? Sudah menjelaskan deskripsi,
kemudian saya sudah menjelaskan tentang prediksi, saya sudah menjelaskan tentang clustering, klasifikasi, kemudian estimasi, kemudian asosiasi. Itu sudah cukup bagus untuk gambaran umum untuk mempelajari mempelajari tentang data mining menggunakan Rapid Miner. Baik, gitu ya. Baik, nggak terasa waktu kita sudah habis. Baik, kalau ada pertanyaan coba sedikit ya. Coba lihat ada pertanyaan nggak? Tadi sudah ke salam sejahtera buat Pak Sasa, materi yang mantap dan implementasi yang jelas Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih sama-sama ya. Oh ya, baik, kurang lebih seperti itu tadi ya yang kita bahas ya. Waktu kita sudah habis. Semoga ini bermanfaat bagi peserta sekalian. Lumayan pesertanya juga banyak yang hadir dari se-Indonesia ya. Salam dari saya dari Kepri. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Aptikom Kepri yang sudah menyediakan tempat untuk bersama-sama kita sharing knowledge tentang ini ya, di acara webinar 2020. Baik, kita akhiri untuk materi yang sekarang, yaitu tentang data mining Rapid Miner. Kalau seandainya nanti kita bisa sharing lebih lanjut, nanti kita bisa lakukan atau kita coba menyelenggarakan lagi tentang seminar lagi secara online ya. Karena kita memang dalam keadaan ini kan, ini ya ada wabah. Nah, baik. Kemudian nanti rekamannya coba nanti kita dokumentasinya kita taruh di YouTube ya. Baik, terima kasih untuk masih ikut dalam acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.